Ada banyak negara dengan realitas ekstrim, tetapi pasti sulit untuk percaya bahwa di salah satu negara dengan populasi terpadat di planet ini, jutaan orang dapat bertahan hidup dengan kurang dari $15 per bulan dan memiliki harapan hidup kurang dari 50 tahun. Dalam video baru Dunia Tanpa Sensor ini, kita akan mengenal Burundi, negara termiskin, tetapi pada saat yang sama salah satu yang paling luar biasa dan tangguh di dunia. Burundi adalah tempat dengan tradisi mengejutkan seperti kunyasa, adat istiadat yang membuat para wanitanya mungkin hidup paling intim dan paling puas di planet ini, karena tradisi setempat menekankan seni memberi kesenangan. Burundi adalah negara yang ditandai oleh kesengsaraan dan telah dianggap selama beberapa dekade sebagai negara termiskin serta paling tidak bahagia di dunia. Sebuah wilayah di mana mayoritas penduduknya tidak memiliki akses listrik dan sumber daya dasar. Mereka hidup dalam kondisi di mana sesuatu yang sederhana seperti memiliki sepeda menjadi barang mewah yang hanya mampu dimiliki segelintir orang beruntung. Sepeda memiliki arti berbeda di Burundi, karena tidak hanya melambangkan status, tetapi juga pilihan untuk bertahan hidup. Namun, hal ini juga membahayakan para pemiliknya, karena jalan raya di negara ini dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Mengemudi di sana adalah tindakan yang benar-benar dapat merenggut nyawa Anda, seperti yang akan segera Anda ketahui. Agresivitas kehidupan di Burundi juga tercermin dalam alamnya yang liar dan tak kenal ampun. Perairannya adalah rumah bagi salah satu predator paling ganas di dunia, ikan harimau Goliat, monster alam dengan rahang penuh gigi tajam berukuran besar. Hewan ini dengan sempurna melambangkan perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup di Burundi. Contoh nyata pepatah, ikan besar memakan ikan kecil, yang sangat berkaitan dengan kenyataan menyedihkan ini. Bersiaplah untuk menemukan keingintahuan, realitas, dan misteri negara termiskin dan paling tidak bahagia di bumi. Mari kita mulai. Selamat datang di Burundi, salah satu negara paling misterius, tetapi juga paling menantang di Afrika. Burundi telah dianggap sebagai negara termiskin di dunia selama lebih dari 6 dekade oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan IMF. Negara ini menghadapi kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekstrim. Mayoritas penduduknya hidup dengan kurang dari $15 sebulan, dan keluarga besar bergantung pada pendapatan ini. Realitas sehari-hari tampak suram. Hanya sebagian kecil penduduk memiliki akses listrik, dan pengangguran mempengaruhi mayoritas masyarakatnya. Hal ini mengukuhkan Burundi sebagai negara paling tidak bahagia di dunia menurut berbagai penelitian. Kondisi kemiskinan berdampak mendalam pada semua aspek kehidupan, termasuk harapan hidup yang rata-rata hampir tidak melebihi 49 tahun. Akses ke air minum, pendidikan, dan perawatan medis sangat terbatas. Sebagian besar kesulitan ini berkaitan dengan geografi dan sejarah negara tersebut. Terletak di bagian timur benua Afrika, Burundi adalah negara kecil dengan ukuran setara negara seperti Belgia atau El Salvador, atau negara bagian Maryland di Amerika Serikat. Namun, negara ini memiliki populasi padat yang menempatkannya di antara negara terpadat di dunia. Meskipun luasnya hanya 27.825 km persegi, populasinya lebih dari 10 juta orang, sehingga menjadi wilayah yang sangat padat. Untuk menempatkannya dalam perspektif, Burundi berada di peringkat ke-17 dalam kepadatan penduduk di seluruh dunia. Kepadatan ekstrim ini sebagian disebabkan oleh tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Ironi mengingat Burundi telah dianggap sebagai negara termiskin di planet ini selama beberapa dekade. Fenomena tersebut terkait praktik budaya seperti kunyasa, tradisi yang mendorong rangsangan dan kepuasan intim perempuan dalam hubungan. Meskipun kita akan membahasnya nanti, cukup dikatakan bahwa adat ini turut mempertahankan tingkat kelahiran yang tinggi di negara yang menghadapi banyak kesulitan. Kenyataan lain yang menyedihkan adalah bahwa mayoritas penduduk harus bertahan hidup dengan kurang dari $15 per bulan, sekitar 250 peso Meksiko per bulan, atau 8 peso per hari. Harapan hidup rata-rata hanya 49,9 tahun, mencerminkan kondisi keras yang dihadapi penduduknya. Statistik ini mengejutkan dan mengungkap kontras besar antara keindahan alam serta budaya negara ini dan kehidupan sehari-hari yang penuh kesulitan. Dengan kondisi seperti itu, mempertaruhkan nyawa di jalan paling berbahaya di dunia sambil membawa beban berat dengan sepeda tanpa rem menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Kemiskinan yang meluas ini berakar pada geografi dan sejarah Burundi sebagai negara terkurung daratan.
Ekonominya hampir sepenuhnya bergantung pada pertanian, sebuah sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan memiliki produktivitas terbatas karena kurangnya infrastruktur serta teknologi. Selain itu, Burundi tidak memiliki sumber daya mineral signifikan yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan pendapatan, sehingga berada dalam posisi ekonomi yang sangat lemah dibandingkan negara tetangganya. Sejarah Burundi juga memainkan peran penting dalam kondisi saat ini. Selama beberapa dekade, negara ini diwarnai ketegangan etnis dan konflik bersenjata yang menghancurkan infrastruktur dan ekonominya. Perang saudara yang berlangsung lebih dari 1 dekade meninggalkan luka mendalam, tidak hanya pada penduduknya tetapi juga pada kemampuan negara untuk maju sebagai sebuah bangsa. Contoh paling signifikan adalah berkurangnya drastis populasi suku Toa, orang Pygmy yang telah menghuni tanah ini selama ribuan tahun dan dianggap sebagai penghuni tertua di Afrika. Dahulu jumlah mereka besar, tetapi konflik menghancurkan mengurangi populasi mereka menjadi kurang dari 1% penduduk sekarang. Suku Toa terpinggirkan oleh kedatangan suku Hutu dan Tutsi, asal Bantu, berabad-abad lalu. Hutu, sebagian besar petani, dan Tutsi, yang mendedikasikan diri pada peternakan, membentuk struktur sosial yang mendorong Toa ke pinggiran masyarakat. Dominasi ini menyebabkan hilangnya wilayah, sumber daya, dan otonomi mereka. Konflik etnis besar seperti tragedi di Rwanda juga berdampak buruk bagi suku Toa, meski mereka bukan target utama. Pengungsian dan kekerasan meluas membuat mereka semakin kehilangan identitas serta tradisi. Situasi suku Toa mencerminkan dampak konflik terhadap tatanan sosial Burundi. Penurunan drastis populasi mereka merupakan pengingat hilangnya budaya yang dulu memperkaya tanah ini. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan Burundi adalah akses energi yang sangat terbatas. Kurang dari 5% penduduk memiliki listrik. Hal ini membuat sebagian besar kegiatan ekonomi, pendidikan, dan bisnis dilakukan secara manual dan sangat sederhana. Keterbatasan energi mendorong munculnya solusi kreatif sekaligus berbahaya. Misalnya, beberapa komunitas menggunakan botol plastik berisi air dan klorin yang ditempatkan di atap sebagai penerangan darurat di siang hari. Lampu botol ini membiaskan cahaya matahari dan menerangi ruangan tanpa listrik. Meskipun cerdik, metode ini menyoroti urgensi peningkatan infrastruktur energi. Kurangnya listrik membatasi peluang ekonomi dan pendidikan, serta berdampak langsung pada perawatan kesehatan. Banyak pusat medis tanpa penerangan atau pendingin obat, memperburuk siklus kemiskinan dan ketidakamanan. Burundi juga menghadapi tantangan geografis karena dikelilingi negara-negara yang juga bermasalah, membatasi perdagangan dan investasi asing. Lokasinya di Afrika Timur membuatnya rentan terhadap konflik regional dan perubahan iklim. Semua kesulitan ini menyebabkan Burundi berulang kali menempati peringkat sebagai negara paling tidak bahagia di dunia menurut World Happiness Report PBB. Perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup menyisakan sedikit ruang bagi kesejahteraan emosional, menciptakan kontras mencolok dengan kekayaan budaya dan ketangguhan rakyatnya. Salah satu potret ketimpangan ekstrim di Burundi adalah fakta bahwa sepeda merupakan barang mewah. Kendaraan sederhana ini tidak hanya melambangkan status, tetapi juga harapan. Sepeda bisa menjadi batas antara bertahan hidup atau tidak, karena pergerakan dan akses kerja sangat terbatas. Tetapi sepeda sangat mahal dibanding penghasilan. Dengan pendapatan mayoritas kurang dari $15 per bulan, sedangkan harga sepeda lebih dari $100, banyak orang harus menabung lebih dari setengah tahun untuk membelinya. Oleh karena itu, hanya sedikit yang memiliki sepeda meski manfaatnya sangat besar. Lebih ekstrim lagi, sepeda digunakan untuk mengangkut beban ratusan kilogram di jalan berbukit, curam, dan berbahaya. Banyak pengendara sepeda menuruni bukit tanpa rem karena rem bisa pecah atau kehilangan keseimbangan akibat beban yang terlalu berat. Setiap perjalanan adalah tindakan keberanian, penuh risiko, dengan kecelakaan tragis yang sering terjadi. Meskipun mempertaruhkan nyawa, mereka hanya mendapatkan sekitar 90 sen sehari. Yang lebih miskin bahkan berjalan berkilo-kilo tanpa alas kaki sambil membawa beban di kepala demi kurang dari $1 per hari. Para pengendara sepeda bahkan sering berpegangan pada truk untuk menghemat tenaga, sebuah praktik berbahaya yang mencoba dicegah pemerintah tetapi tetap dilakukan karena kebutuhan. Meski penuh risiko, sepeda tetap menjadi simbol kesuksesan di Burundi. Memiliki sepeda membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Namun relevansi ini justru menegaskan kerasnya realitas hidup di Burundi.
Di tengah kesulitan, Burundi tetap memiliki tradisi menarik seperti kunyaza, praktik intim yang menempatkan kenikmatan perempuan sebagai pusat. Kunyaza bukan sekadar tindakan fisik, tetapi seni yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menggabungkan stimulasi eksternal dan hubungan emosional antar pasangan. Kunyaza menjadi ruang komunikasi dan saling menghormati, di mana kenikmatan kedua pihak dianggap penting. Tradisi ini juga dianggap salah satu faktor yang menjaga tingkat kelahiran tinggi di Burundi. Terlepas dari kesulitan ekonomi, kunyaza tetap menjadi kebanggaan nasional. Menurut beberapa penelitian, perayaan kedekatan intim dan ikatan emosional dalam hubungan dapat dikaitkan dengan rata-rata 5 anak per perempuan, salah satu yang tertinggi di dunia. Di Burundi, kekayaan budaya kontras keras dengan kenyataan pahit negara paling tidak bahagia di dunia. Perjuangan ekstrim bahkan tampak dalam pepatah, ikan besar memakan ikan kecil. Hal ini terasa lebih nyata di Burundi, di mana ketidaksetaraan dan perjuangan harian begitu brutal. Salah satu simbol perjuangan itu adalah ikan harimau Goliat, predator paling ditakuti di Danau Tanganyika. Dengan panjang lebih dari 2 meter dan gigi setajam pisau sepanjang lebih dari 10 cm, ikan ini telah menyebabkan laporan hilangnya orang serta serangan fatal. Danau Tanganyika sendiri merupakan keajaiban alam Burundi. Danau terdalam kedua di dunia ini menyimpan keanekaragaman hayati unik, dengan air jernih dikelilingi pegunungan yang indah. Danau adalah sumber mata pencaharian tetapi juga menghadirkan bahaya yang nyata. Selain danau, Burundi memiliki permata alam seperti air terjun Karera dan cagar hutan Kabira yang dihuni spesies langka. Keindahan alam ini kontras dengan kerasnya hidup penduduk. Di pedesaan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, rumah sangat sederhana. Terbuat dari lumpur, ranting, daun pisang, dan atap jerami. Rumah-rumah ini rentan terhadap hujan deras dan angin kencang, tanpa lantai semen, tanpa jendela layak, dan tanpa perabot. Listrik jarang, penerangan berasal dari lampu minyak tanah atau cahaya matahari. Air minum harus diambil dari sungai yang jauh. Kemiskinan ekstrim membuat mengemis lumrah, dan barter masih dilakukan. Semua ini melanggengkan siklus kemiskinan. Namun, di tengah kesulitan, penduduk Burundi tetap mencoba tersenyum melalui tradisi dan kehidupan sosial. Salah satunya adalah urwarwa, bir pisang khas Burundi. Minuman manis sedikit beralkohol ini menjadi pusat acara seperti pernikahan dan pertemuan sosial. Diseduh dari pisang difermentasi bersama millet atau sorghum, urwarwa adalah simbol solidaritas dan persatuan. Bir ini dibagikan kepada tamu sebagai bentuk ramah tamahan dan niat baik. Tradisi unik lainnya adalah tarian drum Burundi, salah satu warisan budaya paling terkenal. Para pria menabuh drum besar sambil menari dengan gerakan sinkron penuh tenaga. Drum ini melambangkan kekuatan, sejarah, dan identitas nasional. Tarian drum memiliki akar spiritual dan politik yang dalam, dan kini dikenal di panggung internasional.